politik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini salahnya siapa? Generasi muda yang malas, yang kurang skillnya atau pemerintah? Opini aku pribadi salah pemerintah. Hah? Dari Sampaikan kepada Dikti jangan lagi ngobrol izin, tapi lebih kepada kualitas. Ya. Nah ini yang harus dibenahi pemerintah. Yang dibilangin Raymond tadi betul. Ya. Memang pemerintah yang salah. Ya, mau nggak mau kita harus ngomong begitu dan ini harus dibenerin. Ya. Sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Baru percikan-percikan kecil aja orang udah turun ke jalan, Bos. Kalau dolar ke 20.000, I can imagine. Ya kamu aja yang gelap ya kan. Ya kan dibalas ya kan. Iya emang kita gelap. Yang terang cuma Anda. Ya kan. Ya kita susah nyari kerja. Ya kita nggak tahu masa depan bagaimana. Ya buat kita gelap. Pada Selasa 18 Maret 2025 kemarin, trading halt diberlakukan pemirsa. Turun sekitar 6,12%. Setelah Apakah orang yang di kampung yang punya duit, emang dia mikirin Trump? Berarti kan di masyarakat kebanyakan yang punya duit, yang di kelompoknya belum kelompok capital market, dia juga bisa membaca, oh kayaknya ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Nilai tukar rupiah melayang ke atas 16.500-an, bahkan sempat menyundul 16.600 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan apakah kondisi ini mirip dengan krisis moneter 98? Sekarang ditambah lagi penegasan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2005 tentang Danantara, dia bukan penyelenggara negara dan bukan kerugian negara. Menurut saya hancur kita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kan dengan pelemahan di saat COVID ini sudah jatuh lebih dalam lagi. Bahkan saat ini kalau kita lihat supportnya mungkin ada di tahun 1998 waktu itu rupiah di... Bang Samad, yang jauh mengerikan itu sebetulnya testimoni Gubernur Bank Sentral Jepang di parlemennya, di DPR-nya. Nah, di pasar orang memforecast, Bang, kira-kira di bulan Juli Jepang akan kembali ke titik yang paling bawahnya. Jadi Bang, kenapa terjadi rebalancing ke emas segala macam itu Bang? Orang lihat Asia akan kering uang, kemungkinan kena di bulan Juli. Yang mengejutkan, testimoni Gubernur Bank Sentral Jepang di parlemen, dia bilang, tiada keraguan sedikit pun dia bilang, bahwa kita harus segera melakukan kebijakan normalisasi neraca, meninggalkan kebijakan ortodok kita. Meskipun itu mengakibatkan rugi bagi bank sentral, rugi uang maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sederhana, ungkapan dari semua video-video yang saya kutipkan tadi itu, kita akan menghadapi krisis di tahun 2025 ini. Mungkin tak bisa ditolak pernyataan dari Yanuar Rizky yang menyatakan, Gubernur Bank Sentral Jepang dengan pernyataannya, hampir tidak bisa diragukan lagi. Kita akan menghadapi kesulitan ekonomi di tahun 2025 ini, di bulan Juli. Dan yang ditembaknya, yang dikatakannya adalah Asia, termasuk Jepang. Dan yang paling terdampak, kalau menurut saya di sini, dan menurut Yanuar Rizky, dan menurut kutipan-kutipan tadi itu yang akan saya maknai nanti, yang akan saya artikan kepada kawan-kawan, Indonesia yang paling dulu kena. Kenapa begitu? Saya nanti jelaskan kepada kawan-kawan. Dan kenapa Anies Baswedan yang paling dibenci, yang sangat dibenci oleh Luhut dan pemerintah, akan saya jelaskan juga kepada kawan-kawan. Tapi sebelumnya, izinkan saya membuat kesimpulan sebelum Anda skip video ini. Kenapa di skip? Ini saya mohon jangan. Saya akan buatkan kesimpulan dulu. Kalau memang terjadi krisis yang diramalkan oleh para ahli-ahli tersebut, apa tindakan kita sebagai rakyat jelata, sebagai konsumen, sebagai rakyat yang berada di strata bawah ataupun menengah? Kalau Anda adalah seorang yang menengah, ini poin kedua yang saya katakan. Anda di strata nomor menengah. Menengah itu punya tabungan, punya dan lain-lain. Cukuplah kehidupan untuk ekonomi kita. Kalau Anda di standar tersebut, usahakan ambil uang di tabungan, kemudian belikan ke emas untuk menghadapi krisis ini. Itu satu. Kedua, kalau Anda ada uang lebih di atas strata dari menengah tersebut, kalau memang lebihnya agak banyak, belikan ke tanah untuk jangka panjang. Emas untuk cadangan untuk jangka pendek. Dan kalau bagi kita seperti saya yang cukup cuma harian-harian atau bulanan-bulanan, kalau bulanan Anda dapat uang, belikan langsung kebutuhan.
kebutuhan kita barang-barang untuk keperluan sebulan tersebut. Jangan tunggu besok pagi. Besok pagi barangkali barang-barang ini akan naik. Oke? Hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai warga yang di bawah. Dan selain yang diamati oleh para pengamat, percaya kepada pengamat-pengamat tadi itu yang saya kutipkan tadi, kita bisa melihat sendiri. Pertanyaannya, apakah emas hari-hari ini naik? Apakah dolar hari-hari ini naik? Kemudian Anda belanja di pasar, apakah hari ini barang itu murah, kemudian besok naik, besoknya naik lagi? Artinya kenaikan barang setiap hari. Apakah itu terjadi sekarang? Kalau itu terjadi, segeralah uang Anda ambil di bank, kemudian tabungkan dalam bentuk emas. Beli emas atau ya dalam bentuk emas lah. Kalaupun banyak, nanti belikan ke tanah. Properti saya tidak saya tidak mau mengakomodasikan, tidak mempromosikan. Properti bisa-bisa juga turun harganya. Yang tak pernah turun harganya adalah tanah dan emas. Nah, kalau Anda ingin tahu kenapa Anies Baswedan dimusuhi betul oleh Luhut dan pemerintah sesuai dengan konten ini, dan kenapa krisis ini bisa dan bakal terjadi secepatnya, ikuti konten ini seterusnya. Biar saya terangkan secara jelimet kepada kawan-kawan dan mengutipkan beberapa ahli lagi. Pertama, krisis ini bisa dicegah oleh pemerintah. Sangat bisa, sangat mudah sebenarnya. Itu berkaitan dengan trust, kepercayaan kepada pemerintah yang sudah runtuh habis-habisan di mata rakyat Indonesia dan di mata dunia. Kenapa saya katakan di mata dunia? Hancur kepercayaan kepada pemerintah. Tengok itu IKN. Apakah ada asing ataupun siapapun yang invest di sana? Orang melaksanakan investasinya, orang menitipkan uang namanya untuk berusaha di situ, ingin mendapatkan untung. Ternyata mereka tidak percaya mereka berinvestasi di IKN akan menguntungkan. Artinya investasi tak masuk. Tak percaya kepada pemerintah yang mengatakan kalau investasi di IKN akan untung. Ya logikanya secara sederhana. Nenek saya pun tak mau dia berinvestasi di IKN itu. Kan itu apalagi penegakan hukum kita ini amburadul. Lagi-lagi secara sederhana kita mencermatinya. Logis gak kita meletakkan uang kita? Artinya kita berinvestasi kan meletakkan uang kita, mempercayakan uang kita untuk dikembangkan oleh sebuah negara, oleh sebuah perusahaan. Logis gak kita mempercayakan uang kita kepada maling? Logis gak? Logis. Kalau Anda logis mengatakan mempercayakan uang Anda kepada orang yang maling, orang koruptor, orang rampok, Anda sudah tidak waras kan? Pertanyaannya lagi, apakah investor itu orang yang waras atau tidak? Pertanyaannya berikutnya, kenapa saya mengatakan negara kita ini korupsinya luar biasa? Ya tengok itu. Korupsi di Pertamina 1.000 triliun, timah 300 triliun. Anda silakan Google saja. Kalau tidak juga percaya itu terjadi sekarang ini, trust kepada pemerintah itu hancur, Anda mungkin kategori orang yang kurang waras juga saat ini. Nah, trust kepada pemerintah ini bisa dikembalikan dengan cara apa? Dengan cara penegakan hukum yang betul-betul. Ya, penegakan hukum tergantung kepercayaan. Kita bagi dua untuk bawah dan atas. Ketika ekonomi tidak baik-baik saja, artinya daya beli masyarakat kurang. Artinya sekarang ditunjukkan ketika mudik, harusnya tahun lalu 240 juta, sekarang 100 juta tidak pulang. Ketika daya beli kurang, itu akan menimbulkan apa? Orang butuh perut. Ketika butuh akan menjadi kriminalisasi. Ya, kriminal bahkan. Ya, kriminal orang untuk kepentingan perutnya. Nah, ketika orang-orang tidak percaya lagi penegakan hukum, orang akan melakukan apa saja. Apalagi tadi dikaitkan. Ya, ketika bandar-bandar penyelesaian perkara tidak pernah selesai, saya kasih contoh, pagar laut hanya di lurah, siapa di belakangnya tidak selesai. Timah juga tidak selesai hanya di situ, hanya ganti pemain. Kemudian juga di Mahkamah Agung kasus-kasus tidak selesai. Artinya ketika rakyat kecil butuh kepastian, butuh kepercayaan, tapi tidak ditunjukkan contoh yang oleh yang atas, malah yang atas membentuk dana antara yang sering saya katakan dana sementara untuk saudara-saudara. Kan tadi katakan Kang Freddy benar. Itu yang bentuk tadi karena apa? Itu badannya, itu badan loh, tanggung jawabnya gimana, nanti organnya gimana. Ya, dananya kalau itu badan harus APBN. Kalau ini dividen dari perusahaan-perusahaan yang tadi lebih baik orang bermain di obligasi. Ini bahaya secara hukum pertanggungjawabannya. Akan terulang kasus Malaysia, tidak belajar dari tempat yang lain. Artinya apa? Kepercayaan dari luar
sudah mulai menurun, tidak ikut-ikutan lagi, kepercayaan masyarakat sudah tidak ada, penegakan hukum tidak ada suri toladan, tidak ada penyelesaian, hanyalah yang memunculkannya kutu kupret, sedangkan kutu loncatnya tidak dicari gitu ya. Artinya apa? Penegakan hukum jangan harap akan tegak kalau kepercayaan tidak ada dari publik. Karena penegakan hukum ada dua, politik hukum tadi. Politik hukum pembentukannya penegakan hukum. Penegak hukum itu tidak melaksanakan hukum, malah melawan hukum. Contoh banyak penegak hukum melanggar peraturan. Nampak sekali hampir tiap hari berita-berita. Beritanya soal, itu soal penegak hukum yang bermasalah. Tidak pernah selesai, itu kartusnya yang gede-gede itu kan. Ya. Hanya sampai di kutu kupret. Sekarang nanti, kalau itu orang rakyat butuh, ya demi perutnya akan melakukan sesuatu kriminal kan demi perutnya. Sementara yang di atas sudah gajinya triliunan, miliaran masih melakukan hal itu. Saya kira ini kalau tidak diselesaikan, apalagi sekarang menteri-menterinya, ya asal bunyi semua kan, hal-hal yang tidak layak. Dikomentari dengan tidak empati terhadap situasi sentimen publik. Tapi gimana ya, saya juga bingung. Kita di hari raya Lebaran ingin mencoba membangun optimisme loh kan. Lebaran itu kan ini kembali ke sucian, kembali ke fitrah kita kembali suci. Orang Indonesia lu memaafkan. Tapi kita maafkan para penegak hukum yang memaafkan pemimpinnya. Pemaafkan koruptor kan nggak mungkin. Ya, masih tetap begitu ya kita nggak mungkin. Sementara rakyat nerima gitu kan. Nah ini yang kita khawatirkan, amarah rakyat ketika memang situasi tidak terkendali. Nah, jika penegakan hukum yang dikatakan oleh Pak Asep ini dilakukan sekarang di bulan April, itu pun belum bisa menjamin kita di bulan Juli tidak akan terjadi krisis menurut Gubernur Bank Sentral Jepang tersebut. Ya, belum tentu. Karena kalau diibaratkan penyakit, kita udah kanker stadium 4. Dan sudah kayak gitu, diberi masukan seperti Pak Asep, seperti Yanuar Rizky. Bahkan tim suksesnya Prabowo juga dulunya, Ferry Lahualia. Saya agak susah menyebutkannya. Itu tim sukses Prabowo, tim ekonominya Prabowo yang melihat, yang mengamati kebijaksanaan ekonomi yang dilakukan oleh Prabowo sekarang ini bukannya memperbaiki ekonomi, tapi membuat kita masuk ke jurang. Indonesia akan dibawa masuk ke jurang oleh Prabowo dengan Danantara dan lain-lain. Dan bukannya berterima kasih pemerintah, malahan si para pengkritik itu dihujat, khususnya oleh Luhut dengan menyerang pribadi orang-orang tersebut. Khususnya Anies Baswedan. Lagi-lagi pertanyaannya, kenapa spesifik sepertinya Luhut menyentil atau menyerang Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan mendapati akal-akalan, rekayasa hukum. Apa itu rekayasa hukum? Menipu, menyeludupkan hukum demi kepentingan pribadi yang niatnya jahat. Seperti apa niat jahatnya sekarang penyeludupan hukum tersebut? Yanuar Rizky dengan terang-terangan mengatakan pasal di pendirian, pasal perubahan tentang BUMN itu ada bentuk penipuan. Saya harus kasar mengatakan di sini, penipuan, menipu rakyat. Kalau di dunia akademis ada literatur reviewnya, diuji sampai betul-betul memang ada gitu teorinya. Nah sekarang kalau misalnya pasal bukan penyelenggara negara, asetnya dari aset negara, menurut pemahaman saya ini udah hadis yang dohir ini. Jadi artinya udah sesuatu yang menurut saya tidak jelas runtutannya. Dan menurut saya akademisi harus bersuara. Bersuaranya kemana? Ya tentu lewat suara hukum ya, lewat parlemen, lewat segala macam. Dapat Anda bayangkan, Danantara adalah holding company untuk seluruh BUMN. Pengelolanya, pengurusnya, direkturnya, dan semua yang mengolah, yang mengurus Danantara itu bukan penjabat negara. Apa artinya di situ? Nah, secara kasarnya, secara lugasnya, secara logikanya, saya terangkan kepada kawan-kawan. Jika mereka mengemplang, menjual BUMN itu semuanya seperti Indosat waktu dijual oleh zaman Megawati dulu ke Singapura, ke Temasek, mereka tidak bisa ditersangkakan dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor merugikan kepentingan negara. Dan BPK, KPK, polisi tak bisa mengusut perkara itu karena dia bukan penjabat negara. Oke? Artinya mereka akan bebas korupsi di situ. Itu intinya sebenarnya. Kalau terjadi transaksi, apakah mereka meminjamkan uang, menginvestasikan uang ke tempat lain, ke tempat antu blau, sehingga negara dirugikan karena tempat antu blau itu rugi, itu artinya mereka tidak boleh ditersangkakan karena merugikan keuangan negara. Yang lebih kasarnya lagi, kalau mereka jual
BUMN itu ke luar negeri, ke tempat lain, dan merugikan negara karena itu, tidak bisa mereka dituntut. Itu yang dikatakan oleh Yanuar Rizky tersebut. Dan pertanyaannya, kenapa Anies Baswedan yang dibenci betul? Karena Anies Baswedan yang selalu mengingatkan hal itu. Dengan apa? Dengan keputusan MK nomor 90 menjadikan Gibran menjadi wakil presiden. Itu kan rekayasa hukum, penipuan kepada publik sebenarnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih itu berdasarkan suro. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Dan Anies selalu mengatakan, kalau seandainya yang tertinggi saja bisa melakukan hal itu, murid kencing berdiri, atau guru kencing berdiri, murid akan kencingin guru. Kan itu idiomnya. Yang tertinggi saja melakukan hal itu, apalagi yang di bawah-bawah, apalagi yang dalam Danantara ini sekarang. Dan biasanya yang tersinggung yang pertama sekali adalah orang yang bisa menyadari, yang berbuat hal itu. Coba bayangkan kalau seandainya ada sebuah pencurian. Sebuah pencurian tentu tidak tahu. Dan kemudian dikumpulkan para pencurinya yang calon-calon pencuri atau yang dicurigai. Kemudian kita lontarkan, ada yang maling, ada ini kemalingan. Kita akan cari tersangkanya. Coba bayangkan sama kawan-kawan, ada 10 orang yang kita curigai. Pasti yang paling reaksinya yang paling kuat, baik emosi, gelisah dan lain-lainnya adalah orang yang memang melakukan hal itu. Itu yang menjelaskan Anies Baswedan yang paling dibenci oleh Luhut. Itu saja kesimpulan kita, konten kita hari ini. Kalau mau mengambil kesimpulannya, coba tengok dari awal lagi, kesimpulannya sudah ada semuanya. Krisis sudah di ambang pintu. Apa yang akan kita lakukan kalau terjadi krisis? Dan yang terakhir adalah yang membuat krisis itu bertambah jadi karena keras kepalanya pemerintah tak mendengarkan kritikan dari para ahli, malahan membuat hal-hal yang menurut saya hal yang terbodoh. Karena tujuannya dibentuk pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, ternyata dia akal-akalan seperti yang disentil Anies Baswedan yang menyebabkan Luhut naik pitam. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat. Hadapi krisis ini kalau memang itu terjadi. Siapkan diri kita dan tetap bersemangat ya. Terima kasih.